Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bab 165. Nathan mendengarnya dengan jelas. Dia sedang menyikat giginya dan berkata dengan cuek, "Tidak apa-apa. Apa yang ditakutkan? Apa maksudmu? Semua perusahaan keluarga Andersen lumpuh. Bahkan perusahaan istrimu telah berhenti." Philip berkata dengan marah. John berkata dengan dingin, "Karena kamu, kami menjadi seperti ini. Katakan apa yang harus dilakukan." "Tidak apa-apa. Nanti akan diselesaikan." Nathan tidak peduli. "Oke, tidak apa-apa. Kita punya solusi untuk masalah kita sendiri." Philip pergi dengan marah. Bersama yang lainnya, James menatap menantunya tanpa daya. 2 hari yang lalu sangat kuat, terutama berurusan dengan orang asing. Tapi sekarang sedikit kecewa lagi. Menyelamatkan Kirana itu benar. Tapi kamu bisa memberi sedikit pelajaran saja. Kenapa menyiksa orang seperti itu? Sekarang menyebabkan masalah kan? Melihat Amanda berbicara tentang Nathan, Kirana membelanya. "Masalah ini bukan salah Nathan. Tapi aku yang terlalu ceroboh." "Tapi sudah terjadi. Apa yang bisa kita lakukan?" James sudah berkeinginan melihat-lihat rumah yang akan dibeli. Tetapi sekarang tidak ada uang. Bahkan mungkin harus ganti rugi. Kirana juga cemas. "Aku akan menemukan solusi. Hanya Nathan yang seperti orang yang tidak ada masalah." Segera setelah itu, Departemen Bagian Keuangan perusahaan tiba-tiba menelepon untuk memberitahu Kirana bahwa Philip telah mengambil 1 triliun dari rekening perusahaan. Itu adalah biaya kompensasi kerusakan mental yang diberikan oleh keluarga Garrett. Ayah menindas orang. Uang ini uang kompensasi yang diberikan keluarga Garrett untuk Kirana. Apa hak mereka untuk mengambilnya? James hampir menangis. Kirana dan Amanda juga sedih. James mengambil inisiatif untuk menelepon dan bertanya, "Ini salah Nathan. Nathan yang harus menggantinya. Jadi keluarga kalian yang menggantinya." Philip berkata dengan dingin. James mengepalkan tangannya dengan marah. "Ayah, bukankah ini tidak masuk akal? Terlebih lagi, ayah mengambilnya diam-diam. Ini penggelapan dana publik, kan? Jika aku menyebarkannya, ayah termasuk ilegal." Philip berkata dengan dingin. "Oke, kalau begitu kamu lapor ke polisi dan tangkap aku." "Aku." James terdiam. Bagaimanapun tidak mungkin memanggil polisi untuk menangkap ayah sendiri, kan? Terlebih lagi, Philip juga salah satu komisaris perusahaan Britannica Anders. Dan tidak ada pengaturan pembagian saham yang jelas. Walau digugat, juga sangat merepotkan. Setelah itu, Philip mencibir, "Kalau begitu jangan lupa. Aku punya bukti saat kamu mencuri sertifikat tanah dan properti perusahaan untuk berjudi. Kamu juga akan berakhir." "Ayah. Tapi ayah berbuat begitu keterlaluan." James menutup telepon dengan marah. Setelah keluarga Andersen mengambil 1 triliun, krisis mereka dengan mudah diselesaikan. Bahkan mendapat lebih dari yang dibutuhkan. Tapi menempatkan perusahaan Kirana di ujung tanduk. Amanda menghela nafas tanpa daya. "Mereka selalu seperti ini. Kita sudah terbiasa ditindas. Mereka telah mengincar uang ini untuk waktu yang lama. Mereka akan mengambilnya cepat atau lambat. Banyak orang pernah mengalaminya. Seringkali orang terakhir yang menjebak adalah kerabat sendiri. Ketika kondisi kamu baik, mereka iri dan menjilatmu. Selalu membawa perihal tali persaudaraan dari percakapannya. Ketika kamu terpuruk, tidak ada kerabat yang akan membantu kamu. Mereka mencoba menginjakmu. Bahkan mereka menguras sisa uang kamu." James dan Amanda telah mengalami terlalu banyak masalah ini. Itu karena mereka menganggap Philip sebagai ayah mereka dan yang lainnya sebagai kerabat. Selain menghormati juga tidak berani melawan mereka. Pada saat ini, Nathan baru saja selesai mandi. Dia menuangkan segelas susu panas dan bertanya, "Kirana, apakah 10 perusahaan itu sudah menarik modalnya?" Bab 166. Kirana mengangguk, "Ya. Diperkirakan mereka juga akan meminta kompensasi yang sesuai." Nathan menyesap dan berkata sambil tersenyum, "Oke. Tidak apa-apa. Mereka akan menyesalinya." "Apa artinya?" Kirana sedikit bingung. "Tunggu saja. Seseorang akan berinvestasi.
Segera, Nathan tersenyum. Apakah kamu punya solusi? Kirana menatap Nathan dengan curiga. Kirana, ayah ibu, tenang saja. Masalah ini akan diselesaikan dalam hari ini. Nathan tampak tenang. Tapi ini kamar dagang Anhemia. Semua orang yang berbisnis di Anhemia tahu kamar dagang Anhemia. Selain kepala 4 pengusaha besar, kamar dagang Anhemia juga memiliki 8 anggota dewan. Direktur Vic Catering adalah salah satu dari 8 anggota dewan Johan Nugroho. Sekarang Johan ingin membalaskan dendam Charles. Dengan satu kalimat dia, 10 perusahaan yang berinvestasi di Kirana menarik modal mereka. Semua koneksi perusahaan keluarga Andersen terputus. Ini adalah hal yang mengerikan dari kamar dagang Anhemia. Hari ini, masalah ini menyebar di kalangan Anhemia. Suami Kirana melukai seseorang, dan mereka semua menuntut kompensasi yang besar. Kamar dagang Anhemia memperingatkan, tidak ada yang diizinkan untuk berinvestasi di perusahaan Kirana. Siapapun yang berinvestasi adalah musuh kamar dagang Anhemia. Awalnya, banyak perusahaan melihat keuntungan besar dari proyek Agats. Apalagi telah menunjukkan prospek yang bagus akhir-akhir ini. Mereka ingin berinvestasi. Akibatnya, begitu peringatan dari kamar dagang Anhemia keluar, semua orang diam. Tak berdaya, benar-benar dikucilkan dalam lingkaran bisnis. Tidak ada tempat untuk berdiri. Kemudian datang kabar buruk. Karyawan Kirana mengundurkan diri satu persatu. Bahkan sekretaris yang terlibat tadi malam pun mengundurkan diri. Sekretaris itu membuat pernyataan tadi malam Charles dan yang lainnya tidak mencekoki minuman alkohol. Mereka tidak melakukan perbuatan senonoh. Hanya jamuan bisnis biasa. Yang paling penting adalah dia melihat Nathan memukuli dan menganiaya orang dengan matanya sendiri. Dan dia bersedia menjadi saksi. Duar, setelah melihat berita ini, otak Kirana menjadi kosong. Tampaknya sekretaris itu telah dibungkam. Bahkan memberikan kesaksian palsu. Dia jelas mabuk tadi malam. Jika bukan karena Nathan, sekretaris Hana pasti akan ditiduri oleh Charles dan yang lainnya. Nathan yang menyelamatkannya, sekarang malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Bagai air susu dibalas air tuba. Kirana tidak mengerti. Sekretarisnya, Hana, dipilih secara khusus olehnya dari lulusan terbaru. Tidak diduga menjadi seperti ini. Orang lain pergi bisa dimengerti. Tetapi dia, Kirana duduk di kantor dengan ekspresi muram dan mengalami pukulan berat. Tak lama kemudian, pintu kantor terbuka. Beberapa pria mengenakan jas dan berdasi datang. Miss Kirana Andersen, izinkan aku memperkenalkan diri. Kami dari firma hukum Nugroho dan Co. Namaku Benny Hadrianus. Kami ditunjuk oleh Nyonya Charles. Kami ke sini untuk memberi tahu Anda. Mengingat Anda dan suami Anda telah menyebabkan Charles dan 8 orang lainnya terluka parah. Kami meminta Anda untuk membayar kerugian sebesar 8 triliun. Silakan dilihat. Benny Hadrianus menyerahkan surat kompensasi kepada Kirana. Wajah Kirana menjadi pucat setelah membacanya. Jika tidak diselesaikan secara pribadi, kami akan menuntut Anda dan suami Anda, Nathan. Sekarang kami memiliki banyak bukti, termasuk video rekaman CCTV, bukti saksi mata pegawai restoran, dan bukti sekretaris Anda, Hana, yang menyaksikan keseluruhan kejadian itu. Ditambah kesaksian dan luka dari 8 korban. Kami memiliki peluang menang 90%. Dan Miss Kirana, lihat laporan cedera ini. Apakah Anda pikir Anda punya pilihan? Bersambung.